warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengunjungi Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 14 Jakarta Selatan. Museum Satria Mandala menyimpan sejarah tentang Tentara Nasional Indonesia. Pemimpin TNI memandang perlu dibangun sebuah museum sebagai tempat yang dapat memberikan gambaran sejarah perjuangan TNI secara visual kepada masyarakat. Dengan dasar pemikiran tersebut, pemimpin TNI memberikan tugas kepada Kepala Pusat Sejarah TNI saat itu, Brigjen TNI Nugroho, untuk mempersiapkan rencana pembangunan Museum TNI. Pembangunan Museum TNI dimulai pada tanggal 15 November 1971 dengan merenovasi dan memugar Wisma Yaso yang merupakan bekas rumah Ibu Dewi Soekarno seluas 56.670 meter persegi, namun baru diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1972 oleh Presiden Soeharto. Koleksi utama museum ini berupa diorama, senjata, foto, patung pahlawan TNI, panci-panci TNI, di pesawat terbang TNI, kendaraan tempur TNI, meriam, rudal, miniatur alat tempur TNI, koleksi Panglima Besar Jenderal Sudirman, koleksi Letnan Orip Suemarharjo, koleksi Jenderal A.H. Nasution, koleksi Jenderal H.M. Soeharto, dan lain-lain. Diorama adalah miniatur 3 dimensi yang memvisualisasikan berbagai adegan perjuangan. In the diorama room, there are weapons that were previously used by national fighters to expel the invaders. Here there are also weapons including modification of Pemudara, grenade launcher, landmines that look like birthday cakes.
Taman Dirgantara adalah tempat memamerkan 13 pesawat terbang yang pernah dipakai oleh TNI sejak masa Perang Kemerdekaan. Kendaraan yang terkenal dan dianggap berjasa adalah Churen, pesawat latih buatan Jepang 1933 yang berhasil dirampas oleh perjuangan Indonesia di awal kemerdekaan semasa agresi militer satu Belanda. Pesawat Churen yang dikemudikan Suharnoko Harbani berhasil mengebom kedudukan Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa pada tanggal 29 Juli 1947. Ruang Panji-Panji merupakan jantung Museum Satria Mandala. Ruang ini menggambarkan secara simbolik misi utama Tentara Nasional Indonesia sejak awal berdiri mulai 1945 hingga sekarang. Dalam ruangan tersebut terdapat beberapa senjata dan pengertian seperti Proklamasi Kemerdekaan RI, pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Ruang Jenderal Urip Sumoharjo tidak berbeda dengan Ruang Jenderal Sudirman. Di ruang ini dapat Anda temukan lukisan dan foto-foto Jenderal Urip Sumoharjo saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Pertama. Ruang Jenderal Sudirman. Ruang ini memamerkan benda-benda peninggalan Jenderal Sudirman, Panglima Angkatan Perang Pertama. Sebagai pusat dari ruang ini adalah sebuah tandu yang dipakai selama Jenderal Sudirman bergerilya melawan agresi militer II Belanda. Ruang Jenderal Besar A.H. Nasution dan Jenderal Besar H.M. Soeharto. Ruangan ini memamerkan benda-benda milik Jenderal Besar Nasution dan H.M. Soeharto yang terkait dengan peperangannya. Selain itu, dipamerkan pula foto-foto pada masa perjuangan, buku-buku karya keduanya. Dalam ruangan diorama 2 terdapat beberapa diorama yang menggambarkan peristiwa pertempuran yang pernah terjadi dalam usaha mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan TNI. Di antaranya adalah peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 Oktober 1945. Peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh pemuda-pemuda di Semarang bergerak merebut gedung-gedung yang diduduki tentara Jepang, khususnya daerah Candi Baru. Diorama yang menggambarkan pertempuran Ambarawa pada 12 sampai 15 Desember 1945. Peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Bogor, pertempuran Cibadak, dan masih banyak lagi di diorama yang menggambarkan peristiwa lain dalam ruang diorama 2. Dalam ruangan ini juga terdapat ruangan senjata. Penempatan senjata di ruangan khusus ini terbagi dalam 2 periode, yaitu senjata yang dipergunakan pada tahun 1945 sampai 1949 dan senjata yang dipergunakan pada tahun 1950-an hingga sekarang. Ada beberapa koleksi kendaraan tempur seperti tank amfibi yang bisa beroperasi di darat maupun di air yang digunakan dalam operasi Trikora pembebasan Irian Barat pada tahun 1961 sampai 1963 dan masih banyak lagi berbagai jenis tank serta panser lainnya.